Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Makassar. Perkenalkan nama saya Fitriani dari SMA Negeri 15 Makassar. Saya Hamka Malik dari SMA Negeri 22 Makassar. Saya Nur Hijrah dari SMK Darussalam Makassar. Ya, dalam kesempatan ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, kemudian coach, kemudian coachee. Selamat menyaksikan. Ya, untuk praktek 3 siklus ini, untuk siklus pertama saya sebagai pengamat, kemudian nanti ada teman saya Pak Hamka sebagai coach, kemudian ada teman saya Bu Hijrah sebagai coachee. Ya, gimana Bapak Ibu? Insya Allah siap. Oke. Baik, saya ke Pak Hamka dulu ya. Pak Hamka, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, bagaimana kabar tak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, luar biasa Pak Hamka ya. Baiklah Pak, sebelum saya melakukan coaching, jadi saya berperan sebagai pengamat atau observer yang melakukan proses coaching Bapak dengan coachee ya. Saya akan melihat prosesnya. Namun sebelum Bapak mulai, ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah sebelum melakukan coaching atau tanya jawab, Bapak sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak. Iya, siap Bu. Ya, tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti ya Pak dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau presentnya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya teknik nanti kepada coachnya ya. Iya Bu. Ya, dan harapan saya Bapak juga jangan lupa dalam melakukan percakapan dengan coaching nanti, Bapak melakukan jalur tirta, yaitu tujuan, tetapkan tujuan, kita rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak ya. Siap Bu. Ya, itulah mungkin sedikit rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan dalam mengamati Bapak dalam melakukan proses coaching nanti. Ya, ada beberapa hal sebelum kita mulai Pak, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Boleh Pak? Boleh Bu aja, silakan. Ya, pertanyaan pertama, kira kompetensi coaching yang akan dikembangkan dalam proses seperti apa Pak? Iya, yang akan saya kembangkan itu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa Bapak Hamka ya. Oke, untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Ya, dari dua kompetensi ini Bapak kira-kira bagian kompetensi spesifik ini nanti seperti apa Pak? Ya, saya mengembangkan itu penekanan tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan, dan tentunya dengan senantiasa melihat atau mengikuti alur tirta. Oke Bapak, jadi mendengarkan rasa dan menggali potensi dari coach ini ya maksudnya Bapak. Iya Bu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, perihal indikator pencapaian, kira-kira tidak tolak ukur bagaimana nih terkait indikator yang Bapak tuju nanti nih, indikator keberhasilan dalam proses melakukan apa itu seperti apa nih Pak? Indikator keberhasilan itu dengan berpedoman pada alur tirta, mulai dari tujuan sampai rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Begitu Bu. Ya seperti itu ya Pak, jadi akan melakukan percakapan dan melalui jalur tirta ya Pak, untuk menggali ide dari coaching nanti ya Pak. Iya. Oke, untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan percakapan dengan coachingnya. Semoga berjalan lancar dan dimudahkan ya Pak. Baik, terima kasih Bu Haji. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Hijrah.
Waalaikumsalam. Ya, Pak. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya karena saya dengar kemarin Ibu mencari saya, jadi saya hubungi Ibu lewat video call saja karena kemarin saya agak sibuk dan belum tentu juga besok ada kesempatan, jadi saya ganggu waktunya Ibu. Ada yang ingin mungkin Ibu Hijrah sampaikan? Ya, Pak. Sebenarnya saya ada masalah ini dalam pembelajaran di kelas saya, Pak. Ibu Hijrah bisa dibesarkan sedikit suaranya Bu? Gimana cara mengatasinya seperti Iya, itu, Pak? silakan Bu. Masalah apa yang Ibu Hijrah alami? Ada beberapa siswa yang sangat yang pasif kalau dalam pembelajaran saya, Pak. Iya. Ya, pokoknya pada saat saya menjelaskan, memberi stimulus, dia tidak aktif di kelas seperti itu. Iya. Apakah Ibu Hijrah sudah pernah berkonsultasi dengan guru mata pelajaran lain terkait masalah siswa ini? Ya, Pak, saya sudah konsultasi dengan guru mata pelajaran lain seperti ya guru-guru yang mengajar dalam kelas itu. Ternyata ada dua yang saya temukan, itu ada dua mata pelajaran yang pasif pada saat pembelajaran di kelas, itu bahasa Inggris dan matematika. Nah, di kelas ya saya juga konsultasi dengan wali kelasnya terhadap permasalahan anak ini. Ya. Terus apakah ada mata pelajaran lain yang anak itu senangi atau memang kondisi anak ini Pak, seperti? Cuma dua mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Nah, mungkin anak ini merasa kesulitan atau tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris dan matematika. Ya. Kalau kita misalnya mengambil skala 0 sampai 10, kira-kira nah ini berada di skala berapa, Bu? Mungkin dia masih di skala 4 atau 5, Pak. Oh iya. Harapannya Ibu dia anak ini sampai di skala berapa? Saya ingin anak ini bisa sampai ya minimal 7 atau 8. Ya, kalau bisa sampai 10. Oh iya. Baik, Bu Hijrah. Nah, terkait rencana Bu Hijrah, kira-kira apa rencana aksinya Bu Hijrah untuk anak ini supaya anak ini bisa sesuai dengan skala yang Ibu Hijrah harapkan? Ya, rencana saya itu saya pertama itu saya mau adakan pendekatan dulu kepada anak tersebut dan menanyakan hal-hal apa yang sulit, ya, apa yang sulit dalam pembelajaran saya atau hal apa yang kamu tidak sukai dalam pembelajaran saya seperti itu, dan memotivasi siswa, Pak, lebih memotivasi supaya lebih aktif lagi. Kira-kira kapan Ibu Hijrah akan mulai melakukan rencana aksinya? Mungkin karena pembelajaran saya 2 hari lagi, jadi mungkin 2 hari setelah coaching ini saya akan melakukan rencana saya tersebut supaya anak itu bisa berubah sedikit demi sedikit. Baik, Bu Hijrah, sangat mulia tujuan daripada Ibu Hijrah ini. Saya berpesan Ibu Hijrah bisa mengirimkan saya foto kegiatannya atau videonya Bu Hijrah. Kiranya nanti saya bisa memberi masukan. Ya, barangkali begitu ya Bu Hijrah ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bu Hijrah. Saya kembalikan kepada pengamat. Silakan Bu Haji Fitri. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian untuk siklus kedua, Pak, ya. Bapak Ibu, kita masuk ke siklus kedua. Ibu Hijrah sebagai pengamat, saya sebagai coach, Pak Hamka sebagai coach. Iya. Iya. Oke, Assalamualaikum. Silakan, Bu. Oke, ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aji. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya, Bu Aji? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, di sini saya menyampaikan di sini saya akan sebagai
observer atau pengamat untuk mengamati coaching yang Ibu lakukan nanti dengan Coach Pak Hamka. Nah, Ya. pun beberapa pertanyaan, boleh saya berikan beberapa pertanyaan Ibu? Silakan Ibu. Yang pertama itu, kira-kira kompetensi coaching yang akan dikembangkan dalam proses percakapan nanti seperti apa Ibu? Saya kompetensi coaching yang saya kembangkan ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Ibu. Luar biasa. Nah, dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kira-kira bagian kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti seperti apa? Kompetensi spesifiknya nanti mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, kemudian coach saya bisa mendapatkan solusi yang tepat terkait dengan permasalahan yang ditemuinya. Oke, baik, luar biasa. Untuk pertanyaan terakhir, Bu, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur bagaimana nih yang terkait dengan indikator pencapaian? Saya akan melakukan coaching ini dengan melakukan jalur tirta. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching saya untuk mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapinya, Ibu. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi silahkan Ibu melakukan coaching dan saya akan mengamati. Ya, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Hamka. Waalaikumsalam Bu Putri. Ya, gimana kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, ini saya dengar Pak Hamka nih cari-cari saya nih kemarin. Ya, kira-kira apa nih Pak yang perlu dibantu Pak? Atau ada yang mau didiskusikan Pak? Iya, benar sekali Bu. Pekan lalu Bu, ada 2 orang murid saya itu memang jarang sekali masuk di kelas. Dan ada keyakinan kelas bahwa murid berada di dalam sebelum guru masuk. Dan itu yang dia manfaatkan, akhirnya selalu keluar ke kantin, baru main futsal, siapa baru mau masuk belajar. Hanya saya tolak. Kemudian terakhir kemarin puncaknya itu dia menghilang lagi, terpaksa saya teriaki di mikrofon untuk kembali masuk di kelas. Nah, saya bingung Bu Haji. Iya. Ya, gitu. Jadi inti ini pada hari ini adalah malam ini adalah terkait dengan kondisi siswa Bapak yang suka melanggar peraturan kelas Pak ya, yang suka ngelayapan di luar sebelum guru mapelnya masuk Pak. Betul Bu. Jadi suka cepat masuk kelas ya. Iya betul. Ya, kira-kira apa yang menjadi ukuran atau yang diinginkan Pak Hamka terkait dengan siswanya ini? Saya ingin siswa tersebut mengikuti keyakinan kelas. Salah satunya adalah berada di dalam kelas sebelum guru masuk mengajar. Ya. Oke. Kira-kira ada solusi Pak yang bisa dilakukan atau yang sudah pernah mungkin dilakukan sebelumnya? Ini baru saya mau melakukan ini Bu. Saya rencana mau bicara dengan wali kelasnya, kemudian dengan guru BK untuk bersama-sama membicarakan kedua murid ini bagaimana kira-kira langkah yang tepat yang bisa dilakukan. Makanya saya cari Bu Haji Fitri. Siapa tahu ada masukan dari Bu Haji Fitri yang bisa saya bicarakan dengan wali kelas dan guru BK. Barangkali begitu Bu Haji. Iya, kira-kira dalam skala kondisi pembelajaran dalam kelas adanya siswa Bapak ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi kelas dalam proses pembelajaran karena adanya situasi seperti ini seperti apa nih Pak? Iya. Pada skala berapa Pak? Anak ini berada di skala 3 Bu. Terlalu berat, iya. Dia di skala 3 ini anak.
ya paham keinginkan dalam skala berapa ini Pak? Bagi saya skala 7 sudah cukup, Bu, bagi kedua anak ini. 7 ya Pak? Iya. Iya, oh iya. Ya, tadi Bapak mengatakan bahwa sudah melakukan komunikasi dengan wali kelasnya. Kemudian sudah melakukan juga keyakinan kelas. Kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan Pak Hamka selain yang komunikasi dengan wali kelasnya yang sudah pernah atau mungkin yang direncanakan Pak? Rencana saya, Bu, ini karena ini anak suka ke kantin, saya rencana mau paling 15 menit atau 10 menit sebelum belajar saya mau masuk ke dalam. Artinya saya mau betul-betul anak ini ada di anak ini tidak sempat keluar, saya sudah ada di dalam kelasnya. Kemudian saya akan memberi kesempatan anak-anak waktu sekitar 10 menit yang mau belanja di kantin, silakan titik kepada kedua murid ini, nanti kedua murid yang akan membelikan di kantin. Atau saya berusaha mempelajari dengan makna tanggung jawab. Iya, begitu Pak ya. Berarti kira-kira kapan nih Pak akan dilakukan aksinya ini kepada anak-anak Pak, kepada siswa yang tadi? Rencananya besok, Bu, saya akan lakukan karena besok jam saya di kelas. Oh gitu. Ya tadi Pak Hamka sudah sudah mengamukakan menyampaikan bahwa nanti akan memanggil anak ini bicara dari hati ke hati ya Pak. Betul, Bu. Ya. Kira-kira komitmen Bapak dalam melakukan rencana aksi ini seperti apa Pak? Ya, komitmen saya itu saya ingin menjadi teman dekatnya ini anak. Bagaimana saya menjadikan anak sebagai seperti tirta, seperti air. Ya, jadi saya akan menjadikan murid itu seperti air, biarkan dia bergerak, mengalir, kemudian saya sebagai tanggulnya mengawasi perjalanan murid tersebut. Begitu, Bu. Oh ya, seperti itu ya Pak. Ya, jadi mendekati dari hati ke hati. Ya, bagaimana nih komitmen Pak Hamka ini nanti terhadap rencana aksinya nih Pak? Ya, komitmen saya itu ya, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik bagi anak tersebut, kemudian senantiasa menjaga keyakinan kelasnya, dan itu tadi mulai dari tujuan sampai rencana aksi harus betul-betul konsisten saya jaga supaya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, oke Pak. Siapa kira-kira yang mendukung nanti nih Pak supaya ini bisa berjalan dengan baik Pak? Guru BK dengan wali kelasnya, Bu. Oke. Iya, jadi tindak lanjutannya nanti seperti apa nih Pak? Paham kah? Ya, tindak lanjutnya itu bahwa agar anak ini bisa mencapai skala tujuan yang sangat saya harapkan, nah tentunya memberikan ini tanggung jawab untuk bisa sesuai yang kita harapkan. Ya, oke, semoga siswanya Bapak ini Bapak melakukan proses pendekatan dari hati ke hati sehingga anak ini bisa mendapatkan perubahan yang baik ya Pak, sesuai dengan keyakinan kelas dan sesuai dengan harapan Pak Hamka. Ya, terima kasih banyak Pak. Masih ada yang mau didiskusikan Pak? Saya kira sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Iya, saya tunggu tindak lanjutannya Pak ya. Ya, foto-fotonya dan dokumentasi lainnya Pak. Terima kasih. Baik, Bu. Kalau ada yang mau dibahas kembali Pak, nanti kita kapan-kapan kita calling lagi ya Pak. Siap, Bu. Kita Siap. ketemu lagi. Baik. Ya, terima kasih Pak Hamka. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ya. Silakan Bu Jupiter, silakan. Kita masuk ke praktek siklus ketiga nih Pak. Pak Hamka sebagai pengamat, coachnya Bu Hijrah, coachingnya saya. Ya. Silakan Pak Hamka. Baik, Bu. Kita masih punya waktu ini kurang lebih 10 menit. Ya. Baik. Untuk sesi ketiga ini coachnya Ibu Nur Hijrah dan coachingnya Ibu Haja Fitri
dan saya sendiri sebagai pengamat. Assalamualaikum Bu Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Hijrah? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Hijrah. Untuk coachnya nanti saya ingin sebelum saya mempersilakan Ibu Hijrah, boleh Bu saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya. Silakan, Pak. Pertanyaan sini terkait tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coaching. Kompetensi apa yang akan Ibu Hijrah kembangkan dalam praktek coaching sebentar ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua, Pak, yaitu mendengarkan asli dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik. Ya. Kemudian tujuan yang sebenarnya ingin Ibu Hijrah capai dalam praktek coaching ini apa, Bu? Ya, Pak, untuk pencapaiannya, indikator pencapaiannya, saya akan menggunakan jalur data secara rutin. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri supaya dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kalau indikator keberhasilannya sendiri, Bu Hijrah, kira-kira bagaimana Bu untuk indikator keberhasilan ini? Super, coachingnya? Untuk indikator keberhasilannya yaitu pada coaching saya bisa menemukan solusi pada jalur tirta, solusi atas permasalahannya dengan menggunakan jalur tirta. Baik, saya kira luar biasa sekali dengan apa yang Ibu Hijrah akan lakukan. Baik, saya persilakan Ibu Hijrah, silakan Bu. Saya sebagai pengamat. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aji. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Semoga Ibu juga baik, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kelihatannya Ibu ada masalah nih dari. Iya, Bu. Iya, Ibu. Ya, saya mau berbincang-bincang dengan Ibu Hijrah terkait masalah siswa saya nih Bu di sekolah ini. Ada satu kelas itu tidak kondisif kelasnya dalam proses belajar mengajar Bu. Kelasnya itu sangat kotor. Kelas selalu kotor kelasnya ya Bu ya? Iya Bu. Bagaimana menurut Ibu? Kenapa? Apa yang menyebabkan kenapa kelasnya selalu kotor Ibu? Penyebabnya sebenarnya anak-anak yang ada di kelas itu kurang kesadaran menjaga lingkungannya. Padahal di dalam kelas itu sudah ada sebenarnya tempat sampah Bu yang disediakan. Di luar kelas juga sudah ada tempat sampah disediakan. Tapi masih ada saja siswa yang tidak sadar dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya kurang pemahaman siswa terkait dengan dampak yang diakibatkan oleh sampah itu sendiri. Seperti itu Ibu. Jadi kurang kesadaran terhadap lingkungannya, terhadap sampah ya. Jadi sehingga kelasnya sering kotor. Iya Bu. Langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan supaya untuk merubah kelas tersebut menjadi lebih bersih dan tidak kotor lagi? Iya, sebenarnya saya sudah melakukan beberapa langkah Bu. Saya sudah melakukan keyakinan kelas di kelas itu. Kemudian saya juga sudah memberitahukan wali kelasnya terkait kelasnya yang tidak kondisif untuk kita pakai belajar. Kemudian saya juga melibatkan guru BK pada siswa yang memang yang betul-betul yang tidak bisa memenuhi atau tidak komitmen terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita bikin Bu. Seperti itu. Berarti Ibu sudah melakukan langkah-langkah komunikasi terhadap wali kelas dan guru BK. Dan selanjutnya apa saja perubahan setelah Ibu melakukan komunikasi?
sudah sadar terkait dengan lingkungannya, tapi sebagian besar juga masih ada yang acuh tak acuh dengan lingkungannya itu Bu. Berarti kalau dari skala perubahannya itu kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira berada di skala berapa Ibu? Kalau sekarang masih di angka 5 sih sebenarnya Bu, kelas itu ya, dibanding dengan kelas-kelas yang lain. Iya. Iya. Oh, seperti itu. Dan Ibu skala berapa ya, sampai skala berapa yang ingin Ibu harapkan? Saya harapkan sih pada skala 10 Bu, sama dengan kelas-kelas yang lain. Luar biasa ya Bu, betul. Jadi untuk langkah selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan supaya bisa seperti dengan kelas-kelas yang lain? Ada beberapa rencana sih Bu yang ingin saya lakukan. Yang pertama itu dalam melakukan proses pembelajaran saya di sela-sela itu saya membagikan video terkait dengan dampak sampah, kemudian selalu mengingatkan terkait dengan keyakinan kelas mereka, kemudian selalu mengingatkan terkait dengan dampak sampah itu sendiri. Itu rencana saya di dalam kelas Bu, tapi di luar kelasnya untuk lingkungan sekolah, yaitu saya rencananya untuk komunikasi dengan kepala sekolah, bagaimana sekolah kita itu kan sekolah kita sangat luas, bagaimana sekolah kita itu bisa menjadi sekolah yang green school, kemudian mensosialisasikan juga terkait dengan dampak lingkungan dalam program P5 itu dengan cara mungkin mengundang narasumber dari luar, kalau bisa dari LBH itu sendiri, yang bisa memberikan pemahaman dan kesadaran kepada siswa terkait dengan dampak lingkungan. Seperti itu. Luar biasa sekali rencana Ibu ya terhadap kelas tersebut. Nah, kira-kira kapan rencana Ibu bisa dilakukan? Rencananya sekitar minggu depan lah Bu. Setelah pertemuan ini insya Allah saya akan laksanakan itu secepatnya. Ya, baik Ibu, luar biasa. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Amin. Dan bisa terwujud, harapan-harapannya Ibu bisa terwujud. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas waktu kita berbincang-bincang hari ini. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali dari apa yang Ibu Hijrah lakukan dengan berperan sebagai seorang coach. Begitupun dengan Ibu Haja Fitri dengan berperan sebagai coach. Semuanya tercover dengan baik, sehingga kita berharap bisa menerapkan di kelas. Ya, masih ada waktu sekitar 90 detik. Ada barangkali harapan dari Ibu Hijrah maupun Ibu Haji Fitri yang ingin disampaikan? Harapan saya Pak, sistem coaching ini dalam melakukan supervisi akademik bisa kita lakukan di sekolah, kemudian bisa sering berlatih dengan cara diimplementasikan di sekolah. Itu sih harapannya sih. Baik, sangat luar biasa dari harapan Ibu Haji Fitri dengan praktik coaching ini bisa memberi dampak yang besar bagi kita sebagai seorang pendidik. Kalau Ibu Hijrah sendiri, ada mungkin harapan-harapannya Bu terkait apa yang kita sudah lakukan ini? Oke, kalau dari saya Pak, harapan saya ya untuk saya sendiri, ya mungkin saya bisa lebih menggali potensi yang saya miliki sebagai coach, untuk bisa lebih terbuka seperti itu terhadap coach, supaya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya. Baik, luar biasa apa yang diharapkan oleh Ibu Hijrah, dan tentunya kita sebagai seorang pendidik sangat-sangat berharap bahwa praktik coaching yang kita lakukan kali ini ada pengalaman-pengalaman yang bisa mungkin kita berbagi dengan teman-teman sehingga tujuan kita bisa tercapai semua. Terima kasih Bu atas kadarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.